VOA This Morning. Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Selamat pagi, apa kabar pendengar? Hari ini, Rabu 11 Desember 2024, kembali VOA This Morning menemani pagi Anda. Dalam sajian pagi ini, kami akan menyampaikan laporan perkembangan situasi di Suriah pasca jatuhnya rezim Bashar al-Assad. Apakah Rusia kehilangan sekutu utamanya di Timur Tengah? Campur tangan Rusia di Suriah sebagai cara untuk menunjukkan kekuatannya di dunia dan bahwa Rusia memiliki kemampuan. Laporan dari Indonesia pagi ini mengenai kembali merosotnya skor indeks HAM Indonesia tahun ini, menurut Setara Institute. Apa pemicunya? Simak laporannya selepas berita dunia. Bagaimana teman-teman jemaat Ahmadiyah Indonesia dilarang untuk melakukan kegiatan jalsa salana dan itu dilakukan oleh aktor negara itu sendiri. Pagi ini kami juga akan menyampaikan laporan lain dari Indonesia. Presiden Prabowo meminta masyarakat mewaspadai kondisi geopolitik dan geoekonomi global. Apa alasan Prabowo mengatakan itu? Pendengar, saya Karina Amkas. Yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia disampaikan Leonard Triono. Selamat pagi. Pejabat pertahanan di Taiwan mengatakan Tiongkok telah mengerahkan hampir 90 kapal angkatan laut dan penjaga pantai di perairan yang membentang dari pulau-pulau di selatan Jepang hingga Laut Cina Selatan. Pengerahan tersebut merupakan yang terbesar ke perairan regional dalam hampir 3 dekade, kata pejabat Taiwan, dan merupakan bagian dari apa yang tampaknya adalah latihan militer. Tiongkok belum mengomentari gerakan tersebut atau mengonfirmasi bahwa mereka sedang melakukan latihan militer. Berbicara pada jumpa pers pada hari Selasa, pejabat pertahanan Taiwan mengatakan operasi Beijing itu tidak hanya menarget Taipei, tetapi juga bertujuan untuk menunjukkan kemampuannya dalam mencegah negara-negara regional, termasuk Jepang dan Filipina, untuk datang dan membela pulau itu. Skala saat ini adalah yang terbesar dibandingkan dengan 4 latihan perang Tiongkok sebelumnya, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Taiwan, Sun Lifeng, kepada wartawan pada konferensi pers tersebut. Mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan ditangkap secara resmi pada hari Rabu atas dugaan kolusi dengan Presiden Yoon Suk Yeol dan yang lainnya dalam pemberlakuan darurat militer minggu lalu. Sementara pihak berwenang menyelidiki apakah tindakan mereka merupakan pemberontakan. 내란 범죄 혐의자 신속 체포 요구 결의안에 대한 수정안은 가결되었음을 선포합니다. Parlemen yang dikendalikan oleh oposisi meloloskan sebuah rancangan undang-undang pada hari Selasa untuk menunjuk jaksa khusus independen untuk menyelidiki Yoon dan para pejabat militer lainnya atas penerapan darurat militer. Puluhan orang berkumpul di luar pengadilan di Tel Aviv saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersaksi pada hari Selasa dalam persidangan yang telah berlangsung lama atas tuduhan korupsi. Sebagian demonstran memprotes Netanyahu, termasuk anggota keluarga-keluarga sandera yang ditawan di Gaza dan yang lainnya mendukungnya. Shalom Smith adalah seorang demonstran yang memprotes Netanyahu. Kami juga di sini bersama keluarga-keluarga sandera yang sepenuhnya ditinggalkan oleh Netanyahu. Dia tidak melakukan tugasnya yang paling penting, dan semua tuduhan yang diarahkan kepadanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengabaiannya terhadap para sandera. Demonstran lain, Reuven Ben, adalah pendukung Netanyahu. Saya datang untuk mendukung Perdana Menteri. Saya pikir dia diadili secara tidak adil. Mereka telah mengejarnya selama 8 tahun. Orang ini berkontribusi bagi negara dan kaum sayap kiri selalu ingin menjatuhkannya. Demikian ujar Reuven Ben. Netanyahu didakwa melakukan penipuan, pelanggaran kepercayaan, dan menerima suap dalam 3 kasus terpisah.
Ia dituduh menerima cerutu dan sampanye senilai puluhan ribu dolar dan bertukar bantuan dengan rekan-rekannya orang kaya. Netanyahu membantah melakukan kesalahan dengan mengatakan bahwa tuduhan-tuduhan tersebut adalah upaya mencari-cari kesalahan. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada perusahaan cyber Tiongkok dan salah satu karyawannya pada hari Selasa, menuduhnya membahayakan lebih dari 80.000 firewall, yakni bagian dari sistem atau jaringan komputer yang dirancang untuk memblokir akses tidak sah dalam serangan tahun 2020. Departemen Keuangan Amerika mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah memberlakukan sanksi pada Sichuan Silence Information Technology Company dan seorang karyawan bernama Guan Tianfen atas serangan pada April 2020 yang menarget firewall di seluruh dunia, termasuk infrastruktur penting Amerika. Selama periode 3 hari, Guan telah mengeksploitasi kerentanan dalam produk firewall dan mulai menyebarkan malware yang dirancang untuk mencuri atau merusak data atau program komputer terhadap sekitar 81.000 bisnis di seluruh dunia. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. VOA This Morning, kini kita ke laporan internasional mengenai perkembangan situasi di Suriah. Media pemerintah Rusia mengatakan negara itu memberikan suaka kepada Presiden Suriah yang digulingkan, Bashar al-Assad. Tiba bersama keluarganya, Assad dilaporkan mendarat di Moskow setelah melarikan diri dari Damaskus hari Minggu. Rusia adalah pendukung utama Assad yang pemerintahannya secara kejam berupaya mengenyahkan pemberontak. Peristiwa itu mungkin menyulitkan Rusia untuk berpijak kembali di Suriah yang hingga beberapa hari lalu masih tampak kokoh. Bendera pihak oposisi Suriah dikibarkan di kedutaan Suriah di Moskow hari Senin, menandakan bahwa Rusia telah kehilangan sekutu utamanya di Timur Tengah dan kini harus memikirkan lagi strategi dan aliansinya di wilayah itu. Kremlin memberikan suaka kepada pemimpin Suriah yang digulingkan dan keluarganya di Moskow, serta menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB untuk membahas masalah itu. Bagi Rusia, jatuhnya Assad merupakan pukulan serius. Kate Johnston adalah peneliti di Lembaga Kajian Center for the New American Security di Washington. Campur tangan Rusia di Suriah sebagai cara untuk menunjukkan kekuatannya di dunia dan bahwa Rusia memiliki kemampuan untuk memengaruhi hal-hal di luar lingkungan terdekatnya. Jadi menurut saya terkait dengan dampak geopolitiknya, hal itu menunjukkan bahwa Rusia kurang kuat seperti yang ingin diproyeksikannya kepada negara-negara lain di dunia. Moskow memasuki perang Suriah untuk mendukung Assad pada tahun 2015, menanamkan sumber dayanya dan mengorbankan nyawa tentara Rusia yang kini menjadi sia-sia saja. Pihak-pihak lain akan mengambil keuntungan atas jatuhnya Assad setelah perang saudara di Suriah selama 13 tahun. Mark Hanna dari Lembaga Kajian Institute for Global Affairs mengatakan, Yang paling beruntung adalah Turki. Presiden Turki Erdogan sangat senang karena Trump akan menarik militer Amerika dari Suriah. Pengaruh Turki menjadi lebih penting di negara itu. Para pejabat Rusia mengatakan mereka menghubungi penguasa baru Suriah dan kini menunjukkan bahwa Moskow ingin mencapai kesepakatan untuk mempertahankan kehadirannya di Suriah. Namun peran Moskow dalam penindasan yang dilakukan Assad terhadap rakyat Suriah mungkin akan menjadi kenangan yang sulit dilupakan. Jatuhnya pemerintahan Assad secara cepat merupakan sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh banyak orang bulan lalu. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, kini kita beralih ke laporan dari Indonesia. Indeks Hak Asasi Manusia atau HAM semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo semakin merosot. Ini terutama tampak pada periode 2019-2024 seperti tertuang dalam Indeks HAM Indonesia 2024 yang dirilis Setara Institut. Laporan selengkapnya disampaikan Fathiyah Wardah. Kinerja negara sebagai pemangku kepentingan dalam memberikan perlindungan kepada warga negara juga memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia setahun terakhir kembali menjadi sorotan dengan dirilisnya Indeks HAM Indonesia oleh Setara Institut. Konferensi pers di Jakarta hari Selasa, peneliti Setara Institut, Saidatul Insiah mengatakan, skor rata-rata Indeks HAM untuk seluruh variabel tahun 2024 ini adalah 3,1 atau berarti turun 0,1 dibandingkan tahun 2023. Indeks HAM ini disusun dengan mengacu pada rumpun hak yang tercantum dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Indeks HAM ini menetapkan 6 indikator pada variabel hak sipil dan politik dan 5 indikator pada hak ekonomi, sosial, dan budaya atau ECOSOB. Saidatul mengatakan skor indikator kebebasan beragama dan berkeyakinan pada Indeks HAM 2024 ini mencapai 3,2. Ini menunjukkan masih terus terjadinya peristiwa dan tindakan pelanggaran KBB yang cukup tinggi di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Sepanjang dekade pemerintahan Jokowi dari tahun 2014 hingga 2023 terjadi 1.792 peristiwa dan 2.815 tindakan pelanggaran KBB. Peristiwa seperti penolakan sekolah Kristen di Parepare, lalu penolakan perayaan Asyura di Kabupaten Bandung, sampai yang kemudian mungkin yang terbaru kemarin yang di awal Desember ini, bagaimana teman-teman Jemaat Ahmadiyah Indonesia dilarang untuk melakukan kegiatan jalsah salana dan itu dilakukan oleh aktor negara itu sendiri. Pada indikator hak memperoleh keadilan terjadi penurunan dari 3,5 menjadi 3,2. Saidatul mengatakan hal ini didorong karena masifnya tindakan penyiksaan dalam proses penegakan hukum hingga nihilnya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah hal yang paling rendah dan turun signifikan dalam indeks HAM tahun ini dari 1,3 pada tahun 2023 menjadi 1,1 pada 2024. Kekerasan terhadap jurnalis, kriminalisasi berbasis Undang-Undang ITE, tindakan represif terhadap upaya menyampaikan pendapat merupakan rentetan peristiwa yang menjadikan rendahnya skor pada indikator ini. Merespon hasil kajian Setara Institut ini, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Anis Hidayah mengaku belum membaca laporan tersebut. Namun ia menegaskan bahwa sedianya indeks HAM didorong naik karena penurunan indeks berarti penurunan kualitas hidup warga negara. Ada sejumlah kasus yang masuk gitu ya terkait dengan kebebasan berpendapat berekspresi, kaitannya dengan kriminalisasi, intimidasi, kekerasan dalam menyampaikan kritik kebijakan. Komnas HAM sebelumnya mengeluarkan kajian serupa yang secara terang-terangan menyatakan bahwa pangkal persoalan terjadinya pelanggaran HAM adalah pemberlakuan beberapa aturan hukum yang tidak berpihak pada rakyat antara lain Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan lainnya. Fathiyah Wardah melaporkan untuk VOA Washington. VOA This Morning masih dengan laporan dari Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengajak masyarakat mewaspadai kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia yang penuh dinamika dan ketidakpastian. Apa strategi pemerintah untuk menghadapi itu? Presiden Prabowo Subianto mengatakan dunia sedang dilanda ketidakpastian sebagai akibat dari situasi dan kondisi geopolitik dan geoekonomi yang diwarnai oleh ketegangan, perang, dan persaingan ketat antar negara-negara besar. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian di bidang ekonomi. Bahkan kecenderungan ada perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara besar dan blok-blok ekonomi besar. Karena itu, kita patut waspada. Tapi patut juga kita bersyukur bahwa kondisi bangsa dan negara kita hari ini berada dalam keadaan yang damai. Guna mengantisipasi hal-hal seperti itu, pemerintah dengan seksama menyusun APBN 2025 yang dapat bertahan dari berbagai guncangan dan tantangan yang ada. APBN kita tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan dengan kehati-hatian. Kita punya cita-cita yang tinggi, tapi kita
harus terus melakukan pengendalian ekonomi secara hati-hati dan terencana dengan baik. Merujuk pada dinamika global itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN tahun 2025 tetap menargetkan pendapatan negara sebesar 3.005 triliun rupiah. Dari jumlah itu, 2.490,9 triliun rupiah diharapkan disumbang dari sektor perpajakan. Sementara dari sisi belanja negara di APBN tahun depan, totalnya mencapai 3.621,3 triliun rupiah. Dan defisit anggaran negara 2025 dirancang pada level 616,2 triliun rupiah atau 2,53% dari PDB. Belanja pemerintah pusat akan mendukung prioritas pembangunan seperti yang disampaikan oleh Presiden, yaitu melakukan swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program makan siang gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang tepat sasaran. Ekonom di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teguh Rifki mengatakan masih banyak program-program dari Presiden Prabowo Subianto yang belum diketahui, termasuk program unggulan makan bergizi gratis. Tetapi menurutnya, ada isu yang jauh lebih penting dan harus segera diselesaikan pemerintah, yaitu terus turunnya daya beli masyarakat akibat besarnya PHK dan kurangnya lapangan pekerjaan. Ini kan belum terlalu tercermin ya dari program misalnya ketahanan pangan, makan siang gratis, ini kan memang nggak menyasar isu utamanya yaitu penciptaan lapangan kerja. Saya rasa kita belum melihat ada strategi yang betul-betul jitu dari pemerintah saat ini untuk bisa menggapai pertumbuhan 8% tersebut. Jangankan ke 8%, kita pun juga melihat 5% ini semakin tipis pertumbuhannya lama-lama. Kita belum melihat ada kebijakan pemerintah yang spesifik mengadres isu tersebut. Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.